Kembali lagi di mata kuliah Dasar Pemrograman. Pada pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai fungsi. Ya, kita sering sekali kan mendengar apa itu fungsi. Pasti di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada fungsi. Ya. Dan kemarin kita juga sudah menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Python. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi ini adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Nah, dulu kita sebelumnya kita pernah menggunakan dan selalu menggunakan fungsi kayak print, tipe gitu kan, dan lain sebagainya yang berasal dari Python. Kita juga bisa loh menggunakan atau membuat fungsi sendiri. Nah, ini cara mendefinisikan fungsinya dengan def. Nama fungsinya apa, parameternya apa, seperti itu. Nah, di sini juga ada function docstring setelah mendefinisikan nama fungsi. Function docstring ini bersifat opsional, mau ada, mau tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Ini untuk memberikan keterangan dari nama fungsi ini untuk apa. Kemudian statement fungsinya apa. Nah, kalau return ini adalah untuk mengembalikan nilai, dan ini juga bersifat opsional. Oke, langsung aja kita ke PyCharm-nya. Misalkan kita mau buat satu fungsi def, nama fungsinya nih Sapa, parameternya nama, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan docstring, ya, kutipnya 3. Fungsi ini dibuat untuk belajar membuat fungsi sapa nama misalkannya. Kalaupun ini tidak dibuat juga tidak apa-apa, optional, boleh bikin atau boleh tidak. Kemudian kita buat statement fungsinya apa. Kita misalkan mau menampilkan yang ada di fungsi tadi, yaitu misalkan kita buat kata-kata nih, hai, nama, kemudian untuk menyapa biasa kita ini apa kabar ya, apa kabar. Nah, ini statement yang nantinya akan dieksekusi atau di print. Kemudian kita deklarasikan nih, kita panggil fungsinya, panggil fungsi dengan mengisi parameternya mau apa, parameternya misalkan string. Oke, coba kita run. Hai Sri, apa kabar? Nah, jadi si parameter ini diisikan dengan Sri ya. Kalau misalkan tidak diisikan, dia akan error seperti itu. Sesuai yang kita panggil fungsinya, kecuali kalau misalnya kita definisikan seperti ini, akan seperti apa. Coba
nanti kita tuliskan di sini gitu. Ini untuk defaultnya. Kalau misalkan di sini kita isi, maka akan mengeksekusi yang terakhir kali dipanggil. Nah, kalau disimpan di sini berarti ini nilai defaultnya, seperti itu. Oke, kemudian katanya tadi kan bisa berulang-ulang, ya, berulang-ulang dipanggilnya. Coba kita baca panggil berulang-ulang. Misalkan yang pertama namanya Sri, yang kedua namanya Rahayu. Bisa nggak? Nah, seperti ini. Dia akan mengeluarkan statement baris per baris, seperti itu. Nah, kemudian apakah bisa memanggil atau membuat langsung dua parameter? Lebih dari satu parameter? Bisa. Misalkan ditambahkan dengan usia. Nah, misalkan hai. Nah, usianya hai, saya, namanya siapa, kemudian usia saya, kemudian kita panggil usia, ya, karena usia ini kan tidak string, bukan string, jadi menggunakan koma, seperti itu. Coba kita tambahkan atau kita panggil, yaitu dengan namanya siapa, kemudian usianya diisi dengan angka 17 misalnya. Kemudian yang kedua kita kasih nama ini Rahayu, usianya 18 misalnya. Coba. Nah, seperti ini. Jadi langsung sekaligus memanggil dua parameter dalam satu nama fungsi, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat fungsi yang di dalamnya adalah argumen, ya. Coba. Jadi nanti bisa kita buat nilainya banyak. Kita buat new file Python fungsi argumen. Misalkan kita buat namanya def argumen, kemudian tuple. Jadi kita buat seperti tuple, ya. Nah, di sini stringnya boleh buat atau boleh tidak kan? Udah nggak usah aja ya. Mau pakai juga boleh. Misalkan kita buat keluarannya. Oh ya, jangan lupa titik 2 di sini. Suka lupa terus. Kita coba print argumen 1. Nah, kemudian untuk menampilkan partapelnya kita buat pengulangan variabel sesuai yang ada di partapel. Kemudian kita print variabel. Nah, tinggal panggil fungsinya. Panggil fungsi. Argumen ya tadi. Argumen. Misalkan isinya 10.
pasaran dulu seperti ini. Fungsi artinya. Nah, ini outputnya, kurang kaya. Ini outputnya. Gimana kalau misalkan kita buat isi dari argumennya itu banyak seperti tampil tadi, berulang itu, biar kelihatan perulangannya kita buat lebih banyak, 20, 25, 30 misalkan ya. Coba. Nah, ini outputnya seperti ini tuh. Kemudian juga fungsi ini bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan antara variabel satu dengan variabel lainnya seperti yang ini nih. Misalkan ini dan ini kan dua parameter nih. Kalau misalkan sama-sama integer itu bisa dijumlahkan. Itu. Oke. Sekaligus saya mau menjelaskan mengenai ini. Variabel, ruang lingkup variabel. Ini nih. Ruang lingkup variabel. Jadi variabel itu terdiri dari variabel global dan variabel lokal. Seperti namanya, global itu bisa dipanggil di mana saja dalam satu file. Gitu. Kemudian kalau lokal itu hanya pada fungsi itu sendiri. Nah, definisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal. Ya, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skop global. Jadi seperti ini nih, kelihatan nggak? Kalau variabel lokal itu yang ada di dalam fungsi dan hanya bisa dipanggil atau dieksekusi di dalam fungsi menggunakan indentansi ini selama ada dalam fungsi ini kan. Kalau misalkan variabel global itu ada di luar dari fungsi, luar dari def ini, seperti itu. Oke, coba kita praktekkan ya biar langsung kelihatan. Kita buat file baru, namanya fungsi penjumlahan. Namanya fungsi lokal dan global. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat nih variabel global total sama dengan 0. Sekarang kita buat fungsi. Kita buat fungsinya namanya jumlah. Ini yang mau atau nilai 1, nilai 2. Kemudian di sini kita buat total sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian kita panggil atau kita print di dalam fungsi nilai total sama dengan kita panggil total. Nah, kemudian kita kembalikan nilainya dengan return.
mengembalikan nilai total setelah dieksekusi. Kalau udah dieksekusi ya dikembalikan nilai totalnya. Nah, kita coba eksekusi variabel total ini yang merupakan variabel global, artinya berada di luar dari fungsi. Misalkan untuk yang fungsi kita panggil dulu fungsinya. Panggil fungsi. Tadi nama fungsinya jumlah ya. Jumlah, isinya harus 2, kan ada nilai 1 dan nilai 2. Misalkan nilai 1-nya 10, nilai 2-nya 30. Kemudian kita akan buat keluaran di mana mengeluarkan total yang ada di variabel global. Di luar fungsi, nilai total adalah total. Coba kita eksekusi, kita run. Fungsi lokal global. Nah, di dalam fungsi nilai total itu adalah 40 karena menjumlahkan 10 sama 30. Kalau di luar fungsi itu totalnya 0. Mana yang ini? Kalau misalkan kita isikan dengan 100 misalkan, jadi nilainya akan 100 di sini. Jadi bisa membedakan ya mana variabel lokal dan mana variabel global. Kalaupun ini dipindahkan di sini misalnya, tetap bisa. Yang penting tidak ada di dalam fungsi ini. Jadi variabel lokal itu adalah variabel yang ada di dalam fungsi. Ini ada di dalam fungsi kan, ada di dalam def ini sampai memanggil fungsi ini yang dinamakan dengan di dalam fungsi, dan variabel-variabelnya disebut dengan variabel lokal. Kalau variabel global itu adalah variabel yang ada di luar dari fungsi. Ini variabel global. Oke, itu untuk fungsi. Silahkan dipraktekkan. Terima kasih.